Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali bersama-sama bersekutu di dalam ibadah virtual. Setiap umat orang percaya, kita bersyukur bahwa kita masih dalam suasana memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ada beberapa kabar yang cukup menggembirakan di tengah segala situasi dunia yang cukup membuat setiap kita mengalami hal-hal yang mungkin mengejutkan pada hari-hari ini, yaitu adalah sebuah terobosan di dalam ilmu pengetahuan, di mana ternyata para ilmuwan menemukan cara untuk mengobati kanker dengan gelombang suara yang luar biasa. Saudaraku, kalau menurut saya ini adalah satu teknologi yang sangat tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tetapi itu boleh ditemukan. Itu adalah sebuah kabar gembira. Semoga dengan cara ini lebih menolong orang-orang yang memiliki penyakit kanker untuk melalui masa-masa penyembuhan tidak melalui kemoterapi atau peradiasian yang bisa mengakibatkan hal-hal atau efek-efek negatif yang cukup banyak dari tubuh manusia. Dan hal kedua yang menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita pada hari-hari ini adalah berita tentang bagaimana suasana mudik. Saudara-saudara kita umat muslim yang hendak pulang kampung, juga mungkin yang bukan umat muslim yang juga dalam masa-masa liburan mau pulang kampung. Begitu luar biasa antusiasme setiap masyarakat kita, karena sudah 2 tahun masa pandemi tidak bisa pulang kampung, dan ini adalah masa yang sangat dinanti-nantikan untuk bisa melepaskan segala kerinduan yang begitu menumpuk di hati, di sanubari setiap saudara-saudara sekalian untuk bisa pulang kampung, kembali ke kampungnya masing-masing, sehingga terjadi penumpukan kendaraan, kemacetan kendaraan yang begitu rupa di berbagai penjuru wilayah, di daerah titik-titik persimpangan di mana kendaraan-kendaraan akan masuk ke dalam pintu atau koridor perjalanan untuk mudik ke kampung masing-masing. Nah, saudaraku, tetap berhati-hati, berjaga-jaga, tetap saudaraku juga tenang hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih di tengah kemacetan yang luar biasa. Banyak risiko yang bisa terjadi, seperti pengalaman tahun-tahun yang kebelakang dulu yang mengakibatkan adanya jatuhnya korban akibat kemacetan, akibat dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, tentunya kita bersukacita menyambut sebentar lagi saudara-saudaraku umat muslim merayakan perayaan hari besar. Ya, semoga kita semua boleh diberikan hikmah, boleh diberikan kasih karunia, dan kita semua boleh mendapatkan suatu pahala yang luar biasa karena kita mengamalkan seluruh apa yang diajarkan oleh agama masing-masing untuk bisa saling mengasihi, saling menghargai, menghormati. Juga kita semua boleh saling berendah hati untuk saling menerima satu dengan yang lain sebagai satu bangsa, sebagai satu negara yang luar biasa, yang menaungi setiap kita di dalam koridor hukum yang mempersatukan, yang mengakui, yang sungguh-sungguh boleh mengikat kita sebagai satu bangsa yang besar. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur bahwa ada sebuah ayat yang sungguh sangat luar biasa bagi saya, sangat memberi kesan yang sangat mendalam. Sebuah ayat di mana sebuah karya besar boleh dituntaskan, boleh diselesaikan dengan sempurna. Sebuah ayat yang mengisahkan tentang suatu kalimat yang sangat powerful, ya, sebagai sesuatu perkara yang sudah dilakukan dengan berhasil. Dalam bahasa Inggris boleh dibilang powerful word of word has been done. Kemudian juga itu merupakan suatu kalimat yang merupakan pemenuhan daripada tugas tanggung jawab yang diberikan, dibebankan oleh Tuhan kepada putranya Yesus Kristus. Dan sebuah kalimat yang merupakan kalimat penutup atas pencapaian, atas prestasi yang tertinggi dan teratas dari seorang yang namanya Yesus Kristus Tuhan.
pada saat dia tergantung di kayu salib, pada waktu menghadapi detik-detik terakhir penyalibannya. Sebuah kalimat yang sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya bahwa kalimat ini merupakan kalimat penutup yang merupakan kalimat yang paling tinggi daripada karya Yesus Kristus Tuhan selama dia ditugaskan Allah Bapa untuk mengajar, mempertobatkan, dan membawa umat manusia kepada keselamatan. Kalimat itu pada saat dia tergantung di kayu salib, dia katakan tetelestai, it's finished, sudah berakhir. Dalam terjemahan lama saya ingin bacakan bagi saudara dan saya. Dari terjemahan baru dulu dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian, setelah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, sudahlah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya serta menyerahkan rohnya. Dalam King James Version dikatakan, when Jesus therefore had received the vineyard, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Nah saudaraku, sudah selesai, sudah genap, it's finished, adalah sebuah kalimat yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Saya percaya inilah adalah puncak mukjizat daripada karya korban Yesus Kristus Tuhan. Tanpa kalimat ini diucapkan oleh dia di atas palang salib, maka keselamatan saudara dan saya mungkin, atau bukan mungkin, pasti belum terjadi. Karena belum selesai. Tetapi saat kalimat yang luar biasa ini terucap dari mulut yang hendak meregang, menyerahkan nyawanya, detik-detik terakhir di mana seorang akan dipanggil, akan kembali rohnya kepada Allah Bapa. Tentu saudaraku, kalimat terakhir itu adalah kalimat yang merupakan kalimat, kalau menurut manusia itu sebuah wasiat yang paling luar biasa. Sebuah kalimat yang merupakan penutup daripada kehidupannya. Saat seorang hendak dipanggil kembali pada waktu menghadapi kematian, hendak kembali rohnya kepada Tuhan. Pada waktu keluarga dikumpulkan, ucapan terakhir adalah ucapan yang paling berharga. Ucapan terakhir adalah ucapan yang paling diingat oleh setiap anggota keluarga. Dan ucapan ini, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai, sudah genap, it's finished, tetelestai. Dan dia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Kembalikan jiwanya kepada Allah Bapa. Kalimat yang penuh kuasa yang luar biasa, di mana kemenangan itu diproklamirkan pada saat dia mengatakan tetelestai, it finished, sudah selesai, sudah genap dengan sempurna. Ini adalah pencapaian tertinggi daripada karya Yesus Kristus Tuhan bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Tanpa kalimat itu, saudaraku bisa membayangkan bagaimana kondisi dunia ini, bagaimana kondisi kita sebagai orang-orang percaya. Kalimat yang sungguh sangat luar biasa. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya diingatkan pada satu hal oleh Tuhan. Tuhan memberikan bayangan kepada saya sebuah kepompong atau kekun, kukun. Saya membayangkan bagaimana terjadinya proses metamorfosa di dalam kepompong itu. Bagaimana seekor ulat, dia mengalami hibernasi, mengalami tapa geni, saudaraku, tanpa makan, tanpa minum, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dia berdiam diri di sana. Dan pada saat dia berdiam diri, dia dikamuflasikan oleh kepompong, bungkus kepompong itu, sehingga menghindari lawan-lawan. Dia terlindung dalam sebuah cangkang. Tapi tanpa saudara lihat, di dalamnya terjadi proses yang sungguh luar biasa. Salah satu makhluk yang paling luar biasa adalah seekor kupu-kupu. Saudara tidak pernah membayangkan bagaimana seekor kupu-kupu yang berasal dari seekor ulat. Ulat yang mungkin menjijikkan bagi sebagian orang, menakutkan bagi sebagian orang, dan mungkin mengakibatkan sakit
yang luar biasa bila tersentuh oleh kita manusia. Tetapi ulat yang ditakuti itu, pada harinya, pada waktunya setelah dia mengalami metamorfosa yang begitu luar biasa, dia muncul menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah dan luar biasa, berwarna-warni, memberikan warna pada kehidupan, dan memiliki tugas yang mulia, yaitu untuk membuat bunga-bunga bermekaran dan buah-buah menjadi berpohon buah, menjadi berbuah. Sungguh luar biasa, saudaraku. Itulah karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana mungkin orang memikirkan, bagaimana mungkin seorang anak manusia yang mengalami penyiksaan begitu rupa, bahkan mati yang paling mengerikan, menakutkan, paling hina, digantung di atas kayu salib, dan dia mati, betul-betul mati, dikuburkan, betul-betul dikuburkan, dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam kubur gua. Tetapi pada waktu di dalam kepompong itu, dia mengalami proses metamorfosa dari seorang yang manusia sejati, dan dia menjadi Allah yang sejati. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita, yang manusia adalah Allah, berupa Allah. Allah berupa manusia, mohon maaf. Dia dibangkitkan pada hari ketiga, dan dia hidup. Nah, saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari di mana masa-masa kita memperingati masa 40 hari setelah kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki masa-masa setelah dia bangkit. Bagaimana dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebangkitannya saja membuat dunia begitu gempar, membuat dunia begitu tercengang-cengang, dan membuat banyak orang menjadi takut adanya. Tetapi kebangkitannya itu bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya, adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, sungguh indah, dan sungguh sangat amat baik sebagai satu pertanda bahwa dia adalah Tuhan, bukan manusia. Kita bersyukur atas masa-masa di mana penantiannya, murid-muridnya mengalami hal-hal yang menggoncangkan, tetapi bagi kita itu hal-hal yang sangat menyukakan. Saudaraku, saya percaya tanpa kata sudah selesai, sudah genap, it is finished, telestetai, itu tanpa diucapkan, saudaraku, maka kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi karena kalimat itu, setiap orang percaya boleh menyaksikan bagaimana dia bangkit dan hidup, karena dia taat kepada Bapa untuk melakukan sampai garis akhir, dan ganjarannya dia memperoleh kebangkitan kesempurnaan sebagai Tuhan, dan dia boleh menampakkan diri, boleh membuat saudara dan saya, orang-orang di generasi yang berikutnya mendengarkan kabar baik itu, menerima kabar baik itu, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi hidupmu dan hidupku. Bukankah itu adalah penampakan daripada kebangkitannya atas hidupmu dan hidupku? Saudaraku, sebelum dia tergantung di atas palang salib, ada sebuah kalimat yang dia sampaikan lewat Yohanes pasal 14 ayat 27. Maaf, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu sebuah kalimat yang sungguh-sungguh membuat saudara dan saya dan para murid-murid harusnya menjadi besar hati di tengah segala situasi, keadaan seperti apapun. Sebab kalimat ini mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudaraku, kalau saudaraku meninggalkan sebuah tas yang berisi mungkin harta yang berharga, itu bukan merupakan milik saudara, milik orang yang meninggalkan tas tersebut. Seperti halnya pada beberapa waktu yang lalu, itu ada di pintu tol ditemukan uang sekian miliar katanya di sebuah mobil, saudaraku ya. Nah, itu bukan milik orang yang menemukan, karena itu tertinggal, hanya tertinggal.
Tetapi ayat ini jelas berkata bahwa damai sejahtera Kristus aku tinggalkan bagimu. Tidak hanya sekedar ditinggalkan, bahwa damai sejahteraku, Yesus Kristus Tuhan katakan, ku berikan kepadamu. Artinya tas berisi uang 1,3 miliar itu tidak hanya sekedar ditinggalkan begitu saja, tetapi diberikan kepada saudara dan saya. Bukankah tas yang berisi barang berharga itu menjadi milik saudara dan saya? Demikian juga dengan wejangan Yesus Kristus Tuhan ini menjelang masa-masa dia hendak menghadapi kematian, menghadapi hukuman palang salib, penyiksaan di atas palang salib oleh tentara-tentara Roma, oleh orang-orang Yahudi yang menyerahkan Yesus Kristus Tuhan untuk disalib. Dia memberikan warisan bagi saudara dan saya, yaitu damai sejahteranya dia, damai sejahteranya Kristus yang kita lihat teladannya. Walaupun dia mati dengan begitu rupa menyedihkannya, tetapi dia memberikan teladan yang luar biasa, itu memberikan damai sejahtera sehingga dia mampu menghadapi kematian yang begitu mengerikan sekalipun. Dan ini dia berikan bagi saudara dan saya, tidak hanya sekedar ditinggalkan. Adalah sebuah warisan yang sempurna yang diberikan kepada saudara dan saya oleh Yesus Kristus Tuhan sebelum dia mengalami kematian. Sehingga dia mampu dengan lapang dada pada waktu hendak menyerahkan nyawanya, dia mengatakan sudah selesai. Karena dia sudah berikan damai sejahtera itu bagi saudara dan saya. Tidak hanya sekedar ditinggalkannya damai sejahtera itu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa memberikan harta, kekayaan, tahta dan lain sebagainya bagi saudara dan saya. Tetapi damai sejahtera itu tidak pernah bisa dibeli oleh yang namanya uang. Tidak bisa dibeli oleh yang namanya kekayaan. Tidak bisa dibeli oleh yang namanya harta. Tidak bisa dibeli oleh yang namanya tahta, saudaraku. Jabatan apapun tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera. Saudaraku, tidak bisa munafik dan tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa damai sejahtera itu hanya bisa diperoleh karena kalau saudara dan saya memilikinya. Karena itu sudah disiapkan, diberikan oleh Tuhan kita, ditinggalkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi milik saudara dan saya. Dan damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang hanya seketika saja lamanya dan setelah itu sirna dan hilang dan kembali galau. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepada kita semua. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu, Tuhan katakan. Saudaraku, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat saudaraku gelisah dan gentar. Karena ada damai sejahtera Kristus yang sudah diteladani lewat kematiannya, yang sudah dia berikan sebagai kasih karunia karyanya yang sudah dengan sempurna selesai dia laksanakan. Saudaraku, sungguh bersyukur, sungguh bersukacita, sungguh hebat, sungguh dahsyat Tuhan kita. Oleh karena itu, ini adalah bukan waktunya saudara dan saya menjadi gelisah dan gentar menghadapi dunia hari-hari ini. Tetapi ada Kristus Tuhan yang membuat saudara dan saya, yang menghiburkan saudara dan saya dengan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saudaraku, di dalam kitab Yohanes pasal 24 ayat yang ke-51, pada waktu murid-murid begitu gempar dan gentar atas kematiannya, dan banyak rumor yang mengatakan bahwa mayatnya dicuri, dia hilang, bukan dia bangkit. Banyak orang yang kurang percaya, kurang yakin, ragu-ragu, dan terjadi horor saat itu, saudaraku, yang mengerikan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Pada saat itulah dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, dia ditemui oleh Yesus Kristus Tuhan dan mereka tidak kenal. Saudaraku, mereka sama sekali menganggap Yesus yang menyertai perjalanan mereka orang asing. Tetapi sampai pada satu ketika mereka menginap bersama-sama, orang itu memecah-mecahkan roti dan memberkatinya. Disitulah mata mereka terbuka dan tercelik. Disitulah mereka melihat dan menyadari dan baru ngeh bahwa itu adalah Tuhan yang dia sembah benar-benar sudah bangkit, dan dia menampakkan diri kepada mereka dan memberkati mereka setelah makan duduk semeja dengan mereka. Saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Saudaraku, bukan satu hal yang main-main.
perjamuan kudus ini kita lakukan. Tetapi perjamuan kudus ini kita bersama-sama lakukan untuk mengingat bahwa karya Kristus yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Bahwa dia sudah mati dan bangkit dan benar-benar hidup bagi saudara dan saya untuk meninggalkan damai sejahtera itu. Oleh karenanya saat kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus, biarlah kita bersama-sama boleh menyadari betul-betul. Sebab para murid ini tidak sadar siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia. Tetapi mereka menyadari pada saat Yesus Kristus Tuhan memecah-mecahkan roti, duduk semeja melakukan perjamuan dengan mereka. Oleh karenanya saudara dan saya patutlah bersama-sama menyadari dan senantiasa mengingat Yesus Kristus Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang senantiasa memeliharakan damai sejahtera bagi saudara dan saya di tengah segala situasi keadaan apapun. Legasi yang dia tinggalkan dengan sempurna, karena karyanya sudah selesai dengan sempurna dia lakukan. It's finished. Maka jangan gentar, jangan takut hatimu saat engkau melakukan perjamuan kudus ini. Hendaklah sukacitamu menjadi sempurna, karena kita tahu saat itulah itu menyadarkan kita bahwa kita hidup bersama-sama dan makan semeja dengan Yesus Kristus Tuhan, bermanunggal dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, siapa yang masih mengalami kegelisahan, ketakutan hati pada hari-hari ini? Saudaraku, mari saya mengajak kita semua sama-sama bertobat dan menghadap kehadirat Tuhan, kembali kepada janji-janji Tuhan. Biar damai sejahtera itu boleh senantiasa memeliharakan saudara dan saya mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, satu hari kelak dia akan kembali untuk menjemput kita. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya seperti yatim piatu. Bersyukur buat Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Lukas 24 ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang berkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perjanjian lama, terjemahan lama berkata, maka sambil ia memberkati mereka, ia bercerai daripada mereka, lalu terangkat naik ke surga. Saudaraku, perpisahan kita dengan Kristus hanya sementara waktu. Perpisahan kita dengan saudara-saudara kita kekasih hanya sementara waktu. Kita akan kembali bertemu muka dengan muka pada saatnya nanti, duduk semeja di dalam kerajaannya, bersama-sama dalam perjamuan kawin anak domba. Kita bersyukur. Oleh karenanya perjamuan kudus pada siang hari ini, biarlah itu mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya untuk tetap teguh berdiri di dalam iman bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah dengan taat dan mengakhiri pertandingan tugas yang Tuhan berikan kepada engkau, sampai engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kami, mengampuni kami dengan korban-Mu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mentaati, merendahkan diri, dan dengan sempurna menyelesaikan semua tugas-tugas Bapa yang diberikan kepadamu. Dan engkau berkata, it is finished, sudah genap, sudah selesai. Engkau lakukan dengan sempurna, sehingga kami bersyukur, kami memperoleh penembusan dosa, pindah daripada maut kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berjanji bahwa Engkau memberikan damai sejahtera yang Engkau tinggalkan dan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera itu sepanjang umur hidup kami, dan kami tidak gentar, tidak takut, dan tidak mengalami hal-hal yang membuat kami tergoncang di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Dan saat Engkau memecah-mecahkan roti, kami mau mengingat juga pada hari ini, saat kami memecah-mecahkan roti, bahwa Engkau ada, Engkau hadir, dan kami bermanunggal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, ya Allah Bapa. Dan Engkau memberkati setiap kami, sekalipun saat Engkau hendak berpisah dengan para murid-murid. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu itu juga akan turun atas hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, ampuni segala salah dan dosa kami semua. Dan kami memohon berkat Tuhan atas perjamuan kudus ini, supaya mendatangkan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan kuasa darah-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku,
apapun yang ada di rumah saudaraku, baik crackers, kue, roti, atau apapun bentuknya saudaraku, ubi, buah, silakan saudaraku. Ini hanya sebagai media, tapi yang terpenting adalah kita mengingat bahwa Kristus hadir, bahwa Kristus bermanunggal bersama kita, dan korbannya sempurna bagi saudara dan saya. Saudaraku, malam pada waktu ia hendak diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saat kita memecah-mecahkan roti ini, kita mengingat karya korban Yesus Kristus bagi saudara dan saya yang sempurna, yang memberikan damai sejahtera yang sempurna. Mari kita yang beriman bersama-sama makannya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpuji namamu. Yesus, makasih. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu Yesus. Lalu ia mengangkat cawan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Minumlah dan biarlah kita semua bersama-sama bermanunggal bersama Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya yang maha kudus. Haleluya. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama makan dan minum semeja dengan Engkau Tuhan, mengingat roti sebagai perlambang daripada tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, juga meminum anggur yang merupakan perlambang dari darah-Mu yang dicurahkan bagi kami semua sebagai perjanjian baru yang Tuhan meteraikan. Kami bersyukur kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang umur hidup kami di waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, tetap berpegang teguh, bermanunggal bersama dengan Engkau, dan hidup dalam damai sejahtera Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya terbesar yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah selesai di muka bumi ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menyertai dan mendoakan kami pada Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa hidup berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa, dalam kami mengisi hari-hari sampai kami bertemu muka dengan muka kembali bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Engkau berkati umat-Mu, orang percaya yang mungkin sedang dalam kondisi lemah tubuh atau khawatir atau gentar hari-hari ini. Kami tetap berdoa biar ada kedamaian di muka bumi ini. Biar Tuhan menolong malaikat-Mu ya Bapa, turut campur tangan atas semua perkara yang terjadi di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu ini juga boleh tercurah bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami persoalan, pergumulan, permasalahan, bahkan peperangan, kelaparan dimanapun Tuhan Yesus di seluruh muka bumi ini, yang menghadapi persoalan rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, atau persoalan-persoalan apapun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati, bangkit dan hidup, naik ke surga. Dan kami percaya Engkau akan kembali menjemput kami pada waktu Engkau kembali ke bumi ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Nah saudaraku boleh menghubungi kami bila saudaraku rindu untuk berkonseling atau apapun yang menjadi kebutuhan rohani saudaraku. Silakan saudaraku menghubungi kami di kolom chatting di YouTube kanal Jemaat Persaudaraan Immanuel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai kembali ketemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.